Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Lestari dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya memenuhi tugas ekonomi makro, yaitu pengangguran di Indonesia. Pengertian pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang, kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Teori pengangguran. Teori klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan teori klasik. Menurut teori Keynes, sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah, sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi rendahnya konsumsi. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu ada pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Pengangguran berdasarkan cirinya, itu ada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan setengah menganggur. Pengangguran di Indonesia terus mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2021 tercatat naik 1,82 juta jiwa dibanding periode tahun sebelumnya. Penyebab pengangguran di Indonesia bukan hanya kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya permintaan pasar, melainkan penyebab pengangguran di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dan keinginan belajar para pencari pekerjaan. Ini perlu dijadikan catatan, karena penyebab pengangguran di Indonesia juga dipengaruhi teknologi yang menuntut pencari kerja lebih terampil. Dampak pandemi pada pengangguran. Dampak pandemi, angka pengangguran meningkat, yaitu disebabkan oleh sektor industri yang tidak berjalan normal selama masa pandemi, membuat karyawan akhirnya diberhentikan kerja atau PHK. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, meningkatkan peredaran modal usaha, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri, dan memberikan penyuluhan ke masyarakat. Kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran dampak pandemi, yaitu yang pertama, mempercepat penyerapan anggaran kementerian atau lembaga dengan anggaran besar, di antaranya Kementerian PUPR, Kemenhan, Kemenhub, Polri, Kemendikbud, dan kementerian atau lembaga terbesar lainnya, termasuk di dalam mempercepat belanja bantuan sosial, serta pembangunan proyek padat karya. Yang kedua itu pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Dan yang terakhir, mendorong bangkitnya UMKM dengan pemberian insentif dari pemerintah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.